Ripple baru saja mengajukan permintaan penting kepada pengadilan untuk menetapkan tenggat waktu bagi pengajuan dokumen hukum mereka pada 16 April 2025. Apa sebenarnya langkah ini, dan apa artinya bagi pertarungan hukum mereka melawan SEC? Mari kita bahas. Seperti yang kita tahu, Ripple saat ini tengah menghadapi kasus hukum yang panjang dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, SEC. SEC menuduh Ripple melanggar Undang-Undang Sekuritas melalui penjualan institusional XRP. Sementara Ripple telah memenangkan sebagian kasus terkait penjualan XRP kepada publik. Namun, kemenangan ini belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan. Ripple harus membayar denda sebesar $125 juta dan tunduk pada larangan penjualan XRP secara institusional. Ripple, melalui banding silang mereka, mencoba membatalkan keputusan tersebut, sementara SEC juga mengajukan banding atas putusan yang berpihak pada Ripple. Kemarin, tim hukum Ripple mengirimkan surat kepada Catherine O'Hagan-Wolf, juru tulis di pengadilan banding sirkuit kedua. Mereka meminta pengadilan menetapkan 16 April 2025 sebagai batas waktu untuk mengajukan dokumen hukum terkait banding silang mereka. Permintaan ini didukung oleh dua tokoh utama Ripple, CEO Brad Garlinghouse dan co-founder Fritz Larsen. Informasi ini pertama kali diungkap oleh James Cavillan, seorang pengamat hukum yang aktif membahas perkembangan kasus Ripple. Langkah ini adalah upaya Ripple untuk membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan penjualan institusional XRP sebagai kontrak investasi. Ripple juga meminta pengadilan meninjau ulang apakah kontrak investasi membutuhkan kontrak nyata berdasarkan Undang-Undang Sekuritas 1933. Selain itu, Ripple akan mengangkat isu fair notice defense, argumen bahwa mereka tidak diberikan peringatan yang adil terkait pelanggaran hukum. Mereka juga akan membahas elemen-elemen Howey test yang menjadi dasar keputusan terhadap XRP. Ripple ingin memastikan bahwa regulasi yang diterapkan pada mereka jelas dan konsisten. Argumen ini tidak hanya penting untuk Ripple tetapi juga bagi seluruh ekosistem kripto. Jeremy Hogan, seorang pengacara pro XRP dari Hogan & Hogan, menyebut permintaan Ripple ini sebagai prosedur standar. Dia juga mencatat bahwa pengadilan memberikan waktu yang sama kepada SEC untuk menyusun dokumen mereka sebelumnya. Namun, Hogan memiliki pandangan menarik. Ia percaya bahwa perkembangan besar dapat terjadi sebelum tenggat waktu 16 April 2025, yang mungkin membuat Ripple tidak perlu mengajukan dokumen tersebut. Salah satu skenario yang dia sebutkan adalah kemungkinan penyelesaian kasus atau bahkan penghentian oleh kepemimpinan baru SEC. Langkah Ripple untuk menetapkan tenggat waktu ini menunjukkan strategi mereka yang matang dalam melawan SEC. Namun, dengan spekulasi mengenai penyelesaian atau penghentian kasus, masa depan pertarungan hukum ini masih belum pasti. Bagaimana menurut Anda? Apakah Ripple bisa keluar sebagai pemenang penuh dalam kasus ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk update terbaru seputar dunia kripto.